Tata surya. Teori geosentris berpendapat bahwa bumi pusat edaran dan pusat alam, tetapi dengan adanya teknologi dan ditemukan teleskop Hubble, membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari. Dan begitu juga planet yang di mana matahari sebagai pusatnya ini dinamakan teori geosentris. Sistem tata surya. Susunan tata surya. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 9 planet, satelit-satelit pengiring planet, komet, asteroid, dan meteorit. A. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya yang mana salah satu bintangnya menghiasi galaksi Bima Sakti. Suhu permukaan matahari mencapai 600 derajat Celcius, sedangkan suhu inti sebesar 15 sampai dengan 20 juta Celcius. B. Planet. Ada 9 planet dalam tata surya, yaitu 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus, dan 9. Pluto. C. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Terdapat 3 bagian pada komet, yaitu 1. Inti komet, 2. Koma, 3. Ekor komet. Contoh komet yang terkenal adalah Halley, yang ditemukan oleh Edmund Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. D. Asteroid. Asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil, adalah benda langit yang mirip planet-planet yang terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Contoh asteroid adalah asteroid Ceres. E. Meteoroid. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-layang di angkasa luar, yang banyak mengandung unsur besi dan nikel, dan banyak masuk ke atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. F. Bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengitari bumi. Karena bumi mengitari matahari, maka bulan juga mengitari matahari bersamaan dengan bumi. Selain itu, bulan juga berputar pada porosnya sendiri. Dengan demikian, bulan mengalami 3 gerakan sekaligus. Matahari sebagai bintang. Benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri atau sumber cahaya adalah bintang matahari, dan bintang memiliki persamaan, yaitu dapat memancarkan cahaya sendiri. Sumber energi matahari. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini menggabungkan atom-atom hidrogen menjadi helium. Lapisan-lapisan matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas, terdiri atas 4 lapisan, yaitu 1. Inti matahari, 2. Fotosfer, 3. Kromosfer, 4. Korona. Untuk keterangan lebih lanjut, tekan tombol berikut. 1. Inti matahari. Pada bagian ini terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius. 2. Fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari, dan suhu pada lapisan ini mampu mencapai kurang lebih 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. 3. Kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya mencapai kurang lebih 98.000 derajat Celcius.
4. Korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu mampu mencapai kurang lebih 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan, dan bentuk korona seperti mahkota yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom. Gangguan-gangguan pada matahari. Aktivitas matahari sering menimbulkan gangguan-gangguan pada matahari, yaitu sebagai berikut. A. Gumpalan-gumpalan pada fotosfer atau granulasi. B. Bintik matahari atau sunspot. C. Lidah api matahari atau prominensa atau protuberan. D. Letupan atau flare. Untuk keterangan lebih lanjut, tekan tombol berikut. A. Gumpalan-gumpalan pada fotosfer atau granulasi. Timbul karena rambatan gas panas di inti matahari, di inti matahari ke permukaan. Akibatnya, permukaan matahari tidak rata melainkan bergumpal. B. Bintik matahari atau sunspot merupakan tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat, berbentuk lubang-lubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dalam inti matahari. C. Lidah api matahari. Lidah api matahari disebut juga prominensa, prominensa atau protuberan. Merupakan hamburan gas dari tepi kromosfer matahari dan dapat mencapai ketinggian 10.000 km dan terdiri atas massa proton dan elektron atau hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. D. Letupan atau flare. Letupan atau flare terdiri atas partikel-partikel gas yang bermuatan listrik. Letupan terjadi di atas matahari yang dapat mengganggu sistem komunikasi radio. Bumi sebagai planet. 1. Bentuk bumi. 2. Rotasi bumi. 3. Revolusi bumi. 4. Bulan sebagai satelit bumi. 5. Satelit. Untuk keterangan lebih lanjut, tekan tombol berikut. 1. Bentuk bumi. Bentuk bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat, tetapi agak sedikit lonjong. Diameter bumi bila diukur dari kutub yang lain akan lebih pendek dibandingkan diameter jika diukur dari garis khatulistiwa. 2. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit. Arah rotasi bumi dari arah barat ke arah timur. Rotasi bumi menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Gerak semu harian matahari. Perbedaan waktu. Pembelokan arah angin. Pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi membutuhkan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Gerak semu tahunan. Perbedaan lamanya siang dan malam. Pergantian musim. Empat. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi dan juga merupakan satelit bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya matahari. Selesai. Selamat, Anda telah menyelesaikan bab ini.